Iya, itu kan biasa dalam setahun sekali rakyat Aceh khususnya dan juga para jabatan, anggota-anggota GAM di lapangan ketika di ulang tahun pada 4 Desember itu kan Milad GAM, Milad Aceh Merdeka. Yang sampai hari ini mereka itu menganggap suatu tanggal yang bersejarah dan setiap tahun itu ya merayakan, mengingatkan karena di sana terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang mereka belum bisa melupakan. Iya, saya pikir sudah jelas. MOU itu kan dibuat di negara luar, artinya memang sudah sempurna. MOU yang dibuat itu berarti sudah ada satu kesepahaman bersama. Apa yang tercantum kepada bukti-bukti MOU itu, saya pikir kedua pihak sudah mengerti, sudah sepaham, maka dibilanglah kesepahaman. Namun demikian, biasa dalam implementasi ini kan pihak-pihak ini ada yang merasa masih belum berjalan dengan baik, ada yang satu sisi oleh nasional mungkin ketika berjalan poin-poin ini masih merasa terganggu dengan nasionalisnya. Mungkin ini yang perlu dibicarakan, apa yang masih terganjal, potensi yang menurut nasional tidak benar atau akan terjadi sesuatu yang tidak diharapkan. Bicara yang tegas, bisa aja kan direvisi apa aja ketika ini revisinya menguntungkan dua pihak, yang menguntungkan sepihak, tentu tidak akan diterima. Nah, ini yang perlu bijak. Mengapa hari ini saya selalu tekankan Jakarta, Indonesia jangan membiarkan persoalan ini diselesaikan oleh orang Aceh itu sendiri. Harus dikawal dan diberi satu SOP apa yang harus dijalankan agar persoalan ini bisa selesai. Bisa saja umpamanya, oke, bendera tidak dijalankan dulu, tapi apa yang harus dijalankan dulu. Ini harus ada harmonisasi. Maka saya bilang selalu, ini harus lahir pemimpin-pemimpin yang berkarakter kuat, yang bisa memahami apa kebutuhan Aceh yang sangat urgent yang harus dibahas. Nah, ini pandangan kita. Maka ketika pemimpin ini nggak punya karakter, leadershipnya tentang kepentingan bangsanya, terutama terhadap kepentingan anggota-anggota GAM di lapangan yang hari ini tidak ada laporan kerja, anggota-anggota GAM hari ini tidak ada posisi di mana mereka malah terabaikan, begitu juga anak yatim, janda, korban konflik, itu juga belum tahu bagaimana konsep penyalurannya. Juga mereka ini merasa pemimpinnya hadir untuk memikirkan nasib mereka. Ini juga harus ada kerjasama dengan pemerintah pusat. Jadi pemerintah Aceh sekarang itu belum menangkap aspirasi rakyat Aceh atau GAM ini secara keseluruhan. Saya sering menyatakan sikap keras. Saya nggak selalu mengecam Jakarta. Saya juga mengecam orang-orang petinggi GAM atau para pemimpin yang sudah memimpin selama 15 tahun MOU sendiri ini. Ini juga nyata-nyata. Realitanya malah Aceh dianggap nomor 2 termiskin tingkat Sumatera, sangat miris. Sedangkan Aceh ini kita tahu sumber alamnya luar biasa, SDA dan SDM masyarakat nggak akan kalah dengan provinsi lain. Tapi kenapa kemudian Aceh dianggap daerah termiskin? Nah, ini juga akibatnya berarti pemimpin belum mampu menyerap aspirasi rakyat. Apa yang memang rakyat urgent membutuhkannya. Jadi jangan memprovokasi rakyat. Justru pemimpin-pemimpin kadang-kadang memprovokasi rakyat demi kepentingan politik. Ini yang selalu saya tantang. Saya bukan berarti memihak orang GAM atau kita orang Aceh. Bukan berarti saya tidak memihak Jakarta. Saya maunya ada ketegasan, ada kepastian bahwa apa yang harus dijalankan dan pemerintahan ini semoga menjadi pemerintahan yang harmonis antara daerah dengan pusat. Dan semua kita ini bisa membuat Aceh bersama-sama. Jangan pula hanya kelompok-kelompok kecil aja yang menikmati perdamaian ini. Perdamaian ini menjadi perdamaian milik semua kita. Gitu. Artinya semua rakyat merasakan kesejahteraan dan kedamaian. Jangan damai hanya beberapa orang saja. Itu yang sering saya dianggap berbeda pendapat. Karena saya keras untuk menyampaikan pendapat itu, karena saya sayang
melihat TNA di lapangan, baik Agam dan Inong maupun para janda, anak yatim, kehidupannya sangat memprihatinkan. Ini yang buat saya nggak pernah berhenti untuk bicara itu. Walaupun nanti ada saudara-saudara saya berbeda pendapat dengan saya, malah ada yang ngecam saya. Saya ingin menyatakan dengan kebaikan mereka, karena mereka salah mengerti, juga banyak yang mengecam saya. Bagi saya nggak ada masalah. Yang penting apa yang saya sampaikan ini untuk kepentingan mereka. Baik, inilah yang menjadi polemik selalu yang belum selesai. Sebetulnya kalau di dalam butir-butir MOU yang disepakati memang benar dijelaskan dengan tegas rakyat Aceh ini berhak untuk mempunyai lambang dan bendera. Lagi-lagi pertanyaan Erwin ini juga menjadi suatu pertanyaan bagi rakyat Aceh semuanya. Yang dimaksud bendera apa? Oke, rakyat Aceh itu jelas yang dimaksud bendera bintang bulan yang harus dikibarkan. Inilah persepsi pemikiran inilah yang mungkin harus dijelaskan oleh kedua pihak. Bendera mana sebenarnya? Jakarta jangan bermain-main juga membiarkan bendera yang berkibar. Menurut dia apa? Menurut rakyat Aceh apa? Seharusnya ada satu pentegasan. Kalau yang bendera bintang bulan ini tidak dibolehkan oleh Jakarta, sampaikan. Jangan kolindon. Begitu juga oleh para petinggi GAM ini juga menyampaikan kepada rakyat ketika memang ada kesepakatan baru yang tidak dibolehkan. Karena bendera yang dimaksud oleh rakyat Aceh tetap bendera bintang bulan yang sedang berkibar yang kemarin ini. Maksudnya apa Bang? Arti luasnya apa bagi Aceh sendiri? Iya. Bintang bulan. Ya, kalau kita selama ini berjuang dari tahun 76 dan sampai hari ini mungkin, kalau bendera itu adalah bendera kedaulatan, bendera negara Aceh. Ketika sudah damai, saya juga bukan saya yang memihak, pihak yang tanda tangan MOU Helsinki. Apakah bendera ini masih dijadikan sebagai bendera kedaulatan atau negara Aceh? Apa bendera ini menjadi lambang provinsi? Saya juga nggak paham sebenarnya pada prinsipnya. Karena yang kami tahu bendera ini adalah bendera kedaulatan rakyat, kedaulatan negara Aceh. Itu yang kami tahu. Harapan abang kepada pemerintah terkait dengan masalah bendera yang belum kelar ini lambang. Ya, saya pikir harus ada kepastian. Jakarta jangan main-main. Jakarta jangan menganggap sepele, jangan meremehkan gerakan rakyat yang kembali menuntut satu kepastian. Maka bagi rakyat itu menganggap bendera itulah satu bendera kedaulatan. Ini harus tahu. Kalau Jakarta merasa tuntutan rakyat salah, sampaikan pada petingginya. Petingginya sementara senang-senang terus untuk apa bentuk apa, konspirasi apa. Kami sebagai rakyat yang tidak dilibatkan di dalam perjanjian itu, kami tetap berpikir bendera bintang bulan itulah bendera yang diamanahkan dalam MOU Helsinki. Tapi ini yang harus jadi konsep rupiah nih Bang ya? Betul, betul sekali. Karena saya juga khawatir kalau ini tidak ada kepastian, rakyat nggak peduli, bendera tetap dikibarkan. Kalau terjadi penggesek-gesekan atau aparat bertindak yang tidak bijak, ini bisa gesekan baru dan bisa kembali konflik, itu yang saya khawatirkan. Maka oleh saya sebagai warga di Aceh, bangsa Aceh yang tidak ingin ada konflik kembali, maka saya selalu menyampaikan pendapat-pendapat ini secara nasional. Selalu saya bilang Jakarta harus benar-benar fokus dan konsisten dalam apa yang telah dijanjikan. Karena jangan selalu nasional menjanjikan kemudian tidak menepati. Ini harus dijelaskan. Janji bendera apa? Ini saya kira harus tegas. Jadi ini setelah perjanjian sepakat itu berarti ini belum clear Bang, masalah bendera itu. Ya, dari pertama sampai sudah 15 tahun ini. 15 tahun ya. Bendera itu berkibar. Masih berkibar. Yang kita khawatir ketika dari pihak para petinggi GAM ini menjanjikan bendera akan berkibar pada setiap tanggal 15 Agustus kan tanggal perdamaian. Selalu petinggi GAM menjanjikan tanggal 15 Agustus akan dikibarkan bintang bulan. Begitu sampai tanggal tersebut ternyata belum berkibar, rakyat marah, emosi. Ketika emosi ini nggak sanggup ditahan, saya khawatir bisa kembali seperti Papua, menuntut jelas-jelas merdeka. Baik, selalu ini menjadi konsen saya selama ini, karena kita memang orang dalam jalur di Aceh Merdeka nggak pernah berhenti. Namun demikian kita juga nggak ingin kembali konflik.
dan kita juga nggak ingin berdarah-darah lagi di Aceh. Karena yang sudah berdarah-darah pun belum ada penanggapan yang jelas. Nah, maka dasar itu saya berpikir untuk tidak terjadi terulang seperti malah tidak lagi mengikuti jejak Papua, satu pihak Indonesia, Jakarta atau pemerintah pusat juga ini harus memberi solusi-solusi juga, ya kan? Artinya jangan sampai di dalam masyarakat masih merasakan tidak ada keadilan, ekonomi hanya bertumpu kepada kelompok-kelompok saja. Di sinilah penting baik pemerintah pusat maupun daerah melakukan konsep rekonsiliasi, duduk sepakat bersama, memanggil tokoh-tokoh, baik para tokoh yang selama ini tidak tersentuh, baik yang bisa kami sebut ada Taufik Binunga, AM, yang asal mulanya revolusi, maupun tokoh-tokoh muda, mungkin dari luar negeri, banyak sekali tokoh-tokoh AM itu di luar negeri yang masih berpandang begitu ada MOU belum ada yang lebih baik, belum ada perubahan, mereka menuntut sesuatu di luar negeri. Ini perlu duduk bersama. Ini langkah satu yang harus ditempuh. Ini belum ditempuh. Yang kedua, lakukan sosialisasi hasil kesepakatan MOU dalam bentuk apa? Apakah ini menuntut merdeka atau sudah berhenti menuntut merdeka? Tapi yang tinggal kita membangun Aceh bersama-sama. Ini harus ada sosialisasi kedua pihak, jangan dilepas kepada penyidik saja, karena sekarang bisa bermain politik di situ, bisa mempergunakan isu itu untuk kepentingan politik, jabatan, naik jadi gubernur, naik jadi bupati, naik jadi DPR, DPRK. Nah, maka dipantau kerjasama oleh nasional apa yang harus dilakukan bersama-sama. Saya kasih tahu, mau tadi bicara bagaimana Aceh tapi apakah itu atau itu saya nggak itu. Bagaimana? Karena Bung Karno sendiri, pendiri bangsa kita, kita pertama mengatakan ada game dari Sabang sampai Merauke, dari Sabang Merauke, dari Jember sampai Merauke, ada histori, sejarah, maka bahwa Aceh itu penting bagi gimana nih? Wah, kalau bicara penting, saya rakyat Aceh juga tahu. Malah moto orang Aceh, Indonesia ini tanpa rakyat Aceh, tanpa dukungan rakyat Aceh, tanpa rakyat Aceh memberi fasilitas Indonesia, sampai hari ini Indonesia pun belum ada. Sampai begitu cintanya mungkin rakyat Aceh, ini tempo dulu ya, sejarah ya, begitu besar. Coba bayangkan, rakyat Aceh pernah menyumbang pesawat terbang dan kapal laut dan Monas sekarang juga dari orang Aceh, dan banyak lagi kebijakan-kebijakan Aceh yang membuat Indonesia jadi kuat. Ya kan? Artinya bangsa Aceh ini bukan janji tapi memberi. Tapi yang sekarang kecewa rakyat Aceh, Indonesia setelah kuat berjanji-janji tapi tidak pernah memberi atau menepati janji-janjinya. Inilah sumber kekecewaan rakyat Aceh. Ini harus diperbaiki. Kalau ini nggak diperbaiki, rakyat Aceh dari karakternya melawan, nggak bakal diterima penzaliman, itu nggak bakal diterima sekecil apapun. Tapi ketika dari pihak lain baik, orang Aceh langsung luluh. Coba bayangkan, siapa bisa menghentikan perang Aceh itu sampai masuk di meja perundingan? Itu karena dihargai kepada orang Aceh. Jadi orang Aceh ini karakternya satu sisi keras sekali, sangat keras, mungkin nggak bisa dibanding keras di mana. Tapi di sisi lain rakyat Aceh juga sangat lembut, selembut nggak ada juga selembut itu kebanggaan kami. Artinya menerima semua pihak. Tapi yang jadi masalah sekarang, kenapa kemudian setelah janji tidak ditepati? Nah, ini orang Indonesia atau pemerintah Indonesia harus menjelaskan apa yang telah dijanjikan, apa yang belum ditepati. Ini harus dijelaskan. Kalau misalkan janji bendera apa? Ini harus jelas gitu. Nah, kepada Presiden Jokowi harapan apa? Ya, saya sebetulnya apa yang membuat kita juga kemarin dukung Pak Jokowi habis-habisan. Di sini saya kan bukan relawan, saya simpatisan. Sampai nggak pernah dibayar. Simpatisan itu hanya ingin Jokowi ini jadi presiden lagi. Semoga persoalan Aceh benar-benar bisa diselesaikan dengan penuh kebijakan yang bijaksana dan bisa clear masalah Aceh. Semoga kita menjadi harmonis kembali antara Aceh dengan Jakarta. Semua tidak ada lagi masalah yang terganjal. Tapi lagi-lagi Pak Jokowi apakah sudah melakukan upaya-upaya itu? Ternyata hari ini belum clear. Maka harapan saya juga Pak Jokowi masih ada beberapa tahun lagi ini
harus benar-benar menyelesaikan persoalan Aceh yang benar-benar clear. Apalagi beliau ada dalam sejarah, beliau pernah tinggal di Aceh. Awal mula beliau sebelum jadi wali kota dan gubernur pernah tinggal di Aceh sampai 6 bulan, 8 bulan. Dan beliau juga kalau kita dengar dari pemerintah sangat mencintai Aceh. Malah selain Pak Presiden pertama Soekarno, yang pertama kita mendengar adalah Aceh yang sangat dicintai. Mungkin yang kedua Pak Jokowi yang sangat mencintai Aceh. Nah, pertanyaannya saya, apakah Pak Jokowi lupa atau belum mengerjakan untuk penyelesaian atau sedang mengerjakan? Walau saya nggak tahu.